Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gais Abila Safitri. Saya dari program studi D3 Kebidanan tingkat 1A dengan NIM 2515401025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Pencernaan adalah proses memecah makanan secara mekanis dan enzimatik menjadi zat-zat untuk diserap ke dalam aliran darah. Makanan mengandung 3 makronutrien yang memerlukan pencernaan sebelum dapat diserap, seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Pencernaan mekanis melibatkan pemecahan zat makanan secara fisik menjadi partikel yang lebih kecil untuk menjalani pencernaan kimiawi dengan lebih efisien. Peran pencernaan kimiawi adalah untuk lebih lanjut mendegradasi struktur molekul senyawa yang dicerna oleh enzim pencernaan menjadi bentuk yang dapat diserap ke dalam aliran darah. Berikut organ pencernaan. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana terdiri dari manis, asam, asin, dan pahit. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim, misalnya lisozim yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Kelenjar air liur mengandung enzim amilase atau pitilalin yang berfungsi untuk mencerna polisakarida amilum menjadi disakarida. Kemudian tenggorokan merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung di depan ruas tulang belakang. Kerongkongan adalah tabung atau tub berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Organ berfungsi untuk menghubungkan mulut dan lambung. Kemudian lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai. Lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama kardiak, kedua fundus, lalu pilorus. Kemudian usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir dan air. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Kemudian usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing, apedik. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik atau ascending, mendatar transverse, dan menurun descending. Pada usus besar tidak terjadi pencernaan. Rektum dan anus. Rektum, bahasa Latin regere, meluruskan atau mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya disebut ini kosong karena biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas ini terdiri dari 2 jaringan dasar, yaitu acini yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas yang menghasilkan hormon. Kemudian hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia yang memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasanya dimulai dalam hepat atau hepatik, dari kata Yunani untuk hati, hepar. Kemudian kandung empedu adalah organ berbentuk yang seperti buah pir, dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan pada manusia.
Panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubung dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Berikut referensi yang saya dapatkan. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.